Bab 268. Penolakan. Apa yang dikatakan oleh Tuan Chen memang masuk akal, kamu adalah harapan masa depan keluarga kita. Jika kita bisa mengendalikan sebuah pasukan yang tangguh, posisi keluarga kita akan lebih kuat lagi. Bahkan jika dinasti berganti, kita tetap tidak akan terpengaruh, kata kepala keluarga Zhao dengan penuh semangat. Kamu dengar itu, Paman, Paman berharap banyak padamu, jadi jangan mengecewakan kami, kata Yuqian dengan ekspresi yang sangat serius. Di dalam hatinya dia merasa sangat senang, jangan khawatir, dengan dukungan keluarga kita, tidak akan ada masalah untuk mencukupi kebutuhan 10.000 prajurit. Apapun yang dibutuhkan oleh para prajurit, akan segera dilengkapi. Tambahnya lagi, Yu Huaxi, yang mendengarkan pembahasan ini, langsung menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak punya niat untuk kembali ke keluarga Yu lagi. Kehidupan aku sekarang sudah sangat baik, aku tidak ingin diikat oleh aturan apapun. Mendengar itu, Yuqian langsung marah. Dia langsung berdiri dan memaki dengan suara keras, sungguh tak tahu diri. Kamu memiliki darah keluarga Yu di dalam dirimu, kamu seharusnya berjuang demi kepentingan keluarga. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Yu Huaxi sudah menduga bahwa hasilnya akan seperti ini. Setelah menunggu dia selesai memaki, dia berkata dengan tenang, Ayah, apakah ayah lupa bahwa sudah mengusir aku dari rumah? Sekarang aku sudah bukan bagian dari keluarga Yu lagi, aku tetap bermarga Yu, tapi aku tidak akan pernah kembali ke keluarga lagi. Dukungan dari keluarga atau tidak, itu sama sekali tidak penting. Aku sangat puas dengan kehidupanku sekarang, aku tidak tertarik dengan kekuasaan dan keuntungan, jika tidak ada hal lain lagi, aku akan pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Yu Huaxi langsung berbalik dan pergi. Rumah ini membuatnya merasa sangat tertekan. Dia adalah orang yang sangat menginginkan kebebasan, harus mematuhi banyak aturan lebih menyiksa dirinya daripada dibunuh. Jika dia kembali ke keluarga Yu, bahkan jika dia bisa mewarisi semua harta keluarga, tetapi Yuqian tetap akan mengatur semua hal. Terlebih lagi, di dalam keluarga itu, Xianer pasti akan dipandang rendah. Itu adalah hal yang paling penting bagi Yu Huaxi. Berhenti, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Jika kamu berani keluar dari rumah ini, aku akan mematahkan kakimu. Yuqian marah besar. Di depan begitu banyak orang, Yu Huaxi tidak memberinya muka sama sekali, membuatnya sangat malu. Aku ulangi sekali lagi, aku sudah bukan anggota keluarga Yu lagi. Kamu tidak memiliki hak untuk menggunakan statusmu untuk menghukum aku. Selain itu, aku adalah pejabat negara. Jika kamu berani menyentuhku, maka kamu sudah melanggar hukum dinasti Xia, pikirkanlah dengan baik. Yu Huaxi berkata sambil berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Yuqian sangat marah, dia melemparkan cangkir tehnya dengan keras. Sungguh pembangkang, bagaimana bisa aku memiliki anak yang tidak patuh seperti dia? Tenanglah, Yuqian, tampaknya putramu masih menyimpan dendam karena sudah diusir dari keluarga. Namun, ini bukan masalah yang perlu diburu-burukan. Lambat laun, dia pasti akan berubah. Bagaimanapun, darah keluarga Yu tetap mengalir dalam dirinya, jika kita membujuknya dengan baik, dia pasti akan kembali, kata Chen Deyong. Chen Deyong pernah mendengar cerita pengusiran Yu Huaxi dari keluarga, semua itu dikarenakan seorang gadis dari rumah bordil. Bagi keluarga besar seperti mereka, seorang gadis dari bordil tidak mungkin bisa dinikahi secara sah. Bahkan jika diambil sebagai selir, itu tetap akan menjadi hal memalukan terhadap keluarga. Jadi, dia juga merasa Yuqian tidak salah dalam hal ini. Namun, dia tidak mengerti mengapa seseorang dengan status tinggi seperti Yu Huaxi bisa tertarik pada seorang gadis dari bordil. Jika menyukainya, cukup tebus saja, beli rumah dan jadikan mainan. Mengapa harus menolak keluarga demi menikahi gadis itu secara sah? Chen Deyong merasa sangat menyesal. Yu Huaxi adalah seorang jenius yang sangat luar biasa, ini terlihat dari pencapaiannya akhir-akhir ini. Dia tidak hanya berani, tapi juga sangat cakap. Baik dalam urusan perdagangan maupun memimpin pasukan, semuanya dilakukan dengan sangat baik. Jika dia kembali ke keluarga Yu dan mewarisi harta keluarga, pasti dia bisa membawa keluarga Yu menuju kejayaan dalam waktu yang cepat. Bahkan, keluarga Yu bisa menjadi keluarga terbesar di antara 5 keluarga besar. Pada saat itu, semua keluarga besar akan mendapatkan keuntungan, namun, orang hebat seperti dia justru tidak pernah menaruh pikirannya untuk kepentingan keluarga. Menurut aku, untuk memutuskan hasratnya, kita harus fokus pada gadis dari rumah bordil itu.
Kenapa tidak kita singkirkan saja dia? Tanpa wanita itu, mungkin Yu Huasi akan berubah pikiran, kata salah seorang kepala keluarga dengan nada dingin, menyiratkan niat membunuh. Meski hukum melarang pembunuhan, tapi bagi mereka, menyingkirkan seorang wanita biasa bukanlah masalah besar. Itu tidak bijaksana, Yu Huasi rela diusir dari keluarga demi wanita itu. Itu menunjukkan betapa dalam perasaannya. Jika wanita itu dibunuh, kita tidak tahu seberapa besar dampak yang akan terjadi padanya, jika malah berdampak buruk dan membuatnya membenci kita, bukankah itu malah akan merugikan kita? Chen Deyong segera mencegahnya, setiap anak muda pernah merasakan cinta, bahkan mereka juga pernah mencintai wanita biasa. Namun, demi mewarisi harta dan mendapatkan kekuasaan, mereka akhirnya memilih untuk melepaskan hal itu. Mereka tahu betul betapa sakitnya saat itu. Jika bagi mereka saja sulit, maka bagi Yu Huasi pasti lebih sulit lagi. Chen Deyong tidak ingin menghancurkan bakat luar biasa seperti Yu Huasi. Dia memutuskan untuk menggunakan pendekatan lembut untuk membujuk Yu Huasi berubah pikiran. Seandainya saja Huasi bisa mengerti niat baik kita tidak perlu pusing seperti ini, Yu Qian menghela nafas dalam-dalam. Menurut aku, kita bisa mencari jalan tengah. Jika Huasi sangat mencintai wanita itu dan bersikeras menikahinya, kita bisa setuju menjadikannya selir. Biarkan dia menikah secara sah, tapi tetap berikan Huasi seorang istri utama. Dengan begitu, Huasi bisa mendapatkan wanita itu, dan juga kembali ke keluarga, saran Chen Deyong. Tidak bisa diterima, keluarga Yu yang terhormat tidak mungkin menikahi seorang gadis dari rumah bordil, bahkan sebagai selir pun, itu masih sangat memalukan. Aku tidak akan setuju, Yu Qian segera menolak. Betul sekali. Hal ini bukan hanya urusan keluarga Yu, tapi juga terkait dengan kepentingan semua. Kalau semua anak muda mulai menikahi wanita bordil sebagai selir, hal ini akan menjadi kekacauan, tambah kepala keluarga Zhao, mereka terus berdiskusi, namun tidak bisa menemukan solusi yang tepat, jika bukan karena bakat luar biasa Yu Huasi. Mereka sudah lama menggunakan cara keras untuk menyingkirkan Xianer, jika dia dibunuh, paling-paling Huasi akan bersedih sementara, lalu kembali ke keluarganya. Namun, Yu Huasi sangat penting bagi keluarga, mereka tidak berani mengambil risiko seperti itu. Chen Deyong hanya bisa menghela nafas, dia merasa situasi di istana kini mulai berubah. Ibu Suri sudah semakin memegang kendali kekuasaan, Jenderal Lin Tiangui telah memimpin pasukan mengalahkan negara musuh, sehingga kekuatan Ibu Suri menjadi semakin kuat. Chen Deyong merasa bahwa perubahan besar akan segera terjadi di istana. Jika keluarga besar mereka tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, mereka mungkin akan kehilangan banyak keuntungan. Bab 269. Kuda Perang. Yu Huasi adalah salah satu penerus yang paling diandalkan oleh Chen Deyong. Jika dia bisa dibina dengan baik, suatu hari nanti dia pasti bisa memimpin keluarga besar menjadi semakin berjaya. Para penerus lainnya paling-paling hanya bisa mempertahankan bisnis keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memperluasnya. Jika suatu hari nanti Ibu Suri sudah menguasai pemerintahan sepenuhnya, maka mereka akan kehilangan kekuatan, pengaruh keluarga besar pasti akan hilang. Baiklah, aku rasa sebaiknya kalian mempertimbangkan hal ini dengan baik. Anak ini, Huasi, harus bisa kembali ke keluarga Yu, dia mampu mengendalikan kekuatan militer, dan itu sangat penting bagi kita, masa depan keluarga kita. Apakah akan bisa berkembang atau tidak, semuanya tergantung padanya. Menurutku, mungkin beberapa kekurangannya tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Setelah Chen Deyong selesai berbicara, dia segera bangkit untuk berpamitan. Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga Yu, dan bagaimana keputusannya akan tergantung pada Yu Qian. Meski mereka semua adalah bagian dari keluarga besar, mereka tidak bisa terlalu ikut campur. Yu Huasi pulang ke rumahnya, dia segera memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan satu regu pasukan elit untuk melindungi dirinya. Dia merasakan adanya niat membunuh dari tatapan beberapa orang tadi. Ada kemungkinan mereka akan membahayakan Xianer juga. Yu Huasi memutuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan sisi Xianer dalam waktu dekat ini. Dia harus melindunginya. Menghadapi kekejaman dan kebengisan keluarga-keluarga besar itu membuat Yu Huasi semakin muak. Dia semakin yakin bahwa meninggalkan keluarganya adalah keputusan yang benar. Xianer dengan cemas menghampirinya, menanyakan bagaimana hasil pembicaraannya. Yu Huasi tidak ingin membuatnya khawatir, jadi dia tersenyum dan berkata, "Mereka hanya berharap aku bisa kembali ke keluarga. Tentu saja aku menolak. Aku sudah sangat puas dengan kehidupanku sekarang, dan kembali ke sana bukanlah kehidupan yang kuinginkan." Baiklah,
jika itu keputusanmu, aku tidak akan menentangnya. Asalkan kamu bahagia, Xianer berkata sambil merangkul lengan Yu Huaxi. Tentu saja, selama aku bisa hidup bersamamu, itu sudah membuatku sangat bahagia, jangan pikirkan hal-hal lain lagi, mari kita segera bersiap untuk menikah, setelah pernikahan selesai, barulah aku akan melatih pasukan. Saat ini, sebagian besar pelatihan pasukan telah diserahkan kepada Wang Dayong dan yang lainnya. Kakak Lin juga memiliki banyak hal yang harus diurus, jadi untuk sementara dia tidak bisa mengurus pasukan, kata Yu Huaxi. Lagi pula, setelah pasukan Turkestan dikalahkan, sepertinya mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menyerang lagi dalam waktu dekat ini, kemungkinan besar mereka akan pulang untuk memulihkan diri, paling-paling, mereka hanya akan mengirim sekelompok kecil pasukan kavaleri untuk mengganggu, dalam waktu dekat, tidak akan ada pertempuran besar. Jadi, pelatihan pasukan belum terlalu mendesak, selain itu, pelatihan dasar bisa ditangani oleh Wang Dayong, jadi tidak perlu dilakukan Yu Huaxi sendiri, bisa terus tinggal di rumah bersama Xianer membuatnya sangat bahagia. Keduanya menjalani hidup yang manis, dan mengenai pernikahan mereka memutuskan untuk tidak mengadakan acara yang terlalu besar, mereka hanya akan mengundang beberapa orang yang memiliki hubungan baik untuk hadir. Lin Hai juga tidak tinggal diam, dia langsung menuju ke penjara. Selama beberapa hari terakhir ini, ada orang yang secara khusus menginterogasi Xiao Yao, biasanya kondisi di penjara sangat gelap, tetapi sekarang banyak lilin yang dinyalakan sehingga terlihat sangat terang, meskipun dia tidak disiksa, dia tidak diizinkan tidur, dia harus memberikan informasi sebelum bisa mendapatkan waktu untuk beristirahat. Selama lebih dari 10 hari, kondisi mental Xiao Yao sangat tertekan, ketika dia tidak tahan lagi, dia akan mengungkap beberapa informasi. Kebenciannya terhadap Lin Hai telah tertanam dalam di tulangnya, dia sungguh ingin membunuh Lin Hai, dia berpikir bahwa ketika dia pulang, dia pasti akan memimpin pasukan untuk mengalahkan prajurit Daxia, kemudian dia akan menangkap Lin Hai hidup dan menyiksanya habis-habisan. Ketika akhirnya melihat wajah yang dikenalnya, Xiao Yao yang sebelumnya terlihat sangat lemas langsung berdiri, menatapnya dengan tajam. Kamu berani menyiksa putri kerajaan? Apa kamu tidak takut suatu hari orangmu jatuh ke tangan Turkmenistan dan diperlakukan dengan cara yang sama? Lin Hai melangkah mendekat tanpa ekspresi dan berkata, kamu seharusnya sudah bersyukur. Berapa banyak orang kami yang jatuh ke tangan kalian, tidak bisa hidup, tidak bisa mati, nasib mereka jauh lebih tragis, sekarang kamu masih bisa hidup dengan aman, itu sudah cukup baik. Omong kosong, yang dipukuli hanyalah tawanan biasa. Aku ini putri Turkmenistan, statusku berbeda. Xiao Yao sudah kehilangan kesabarannya, dia berteriak keras. Maaf, statusmu sebagai putri belum terbukti. Lagi pula, kamu ditangkap sebagai mata-mata, ini berbeda dari tawanan di medan perang, jawab Lin Hai dengan tegas. Apa yang kamu inginkan agar aku bisa bebas? Aku sudah tertangkap dan mengaku kalah, lagi pula aku sudah memberitahukan semua yang aku tahu, sekarang kamu seharusnya menghubungi pihak Turkestan, membahas kompensasi, dan mengirimku pulang dengan aman. Xiao Yao benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, awalnya dia berniat mati demi kehormatannya, tetapi dia tidak rela mati begitu saja, dia ingin membalas dendam, ingin membalikkan semua penderitaan ini kembali kepada Lin Hai. Lin Hai melihat tatapan mata Xiao Yao penuh dengan kebencian, dia tahu tujuannya telah tercapai, jadi kamu ingin kembali ke Turkestan, ya. Ini berita bagus. Setiap hari kamu hanya makan dan tinggal gratis di sini, aku juga tidak ingin terus-menerus menahanmu di sini. Xiao Yao tertegun sejenak, tidak percaya bahwa dia bisa dilepaskan begitu mudah. Benarkah kamu ingin mengirimku kembali ke Turkestan? Tentu saja, menahanmu di sini tidak ada gunanya. Jika kamu memang benar-benar seorang putri Turkestan, setidaknya kami bisa menukarmu dengan sesuatu yang berguna, aku akan memberimu kertas dan pena. Tulislah surat kepada Turkestan, sebagai seorang putri, hargamu tentu tidak rendah, bukan? Tapi tenang saja, kami dari Daxia tidak tamak, kami hanya minta 100 kuda pejantan yang berkualitas baik, dan kami akan memastikan kau pulang dengan aman. Lin Hai tersenyum cerah, jangan bermimpi, kuda perang adalah harta kami di Turkestan. 1 ekor pejantan pun tidak mungkin kami berikan kepada Daxia, lebih baik kamu minta yang lain saja, kamu bisa menukarku dengan sapi atau emas perak. Xiao Yao dengan tegas menolak, keberhasilan mereka dalam pertempuran sebagian besar karena kuda perang mereka yang berkualitas. Jika mereka kehilangan keunggulan ini, Daxia akan memiliki kesempatan untuk menyerang balik Turkestan, meskipun harus mati, dia tidak akan pernah memberikan kuda-kuda perang itu kepada Daxia.
Benarkah seorang putri tidak bernilai 100 ekor kuda? Sekarang, apakah kebohonganmu mulai terungkap? Kamu sebenarnya bukan putri Turkestan, kamu hanya berpura-pura. Lin Hai berkata dengan dingin. Provokasi semacam ini tidak akan berhasil. Kuda-kuda itu sangat berharga bagi kami di Turkestan, kami tidak akan pernah memberikan kuda-kuda itu padamu, sebaiknya kamu berhenti berharap. Cao Yao mengetahui niat Lin Hai, jelas meskipun dia akan terus ditahan, dia tidak akan menulis surat untuk menukarnya dengan kuda. Melihat Cao Yao tidak jatuh ke dalam perangkap, Lin Hai tersenyum tipis, baiklah, kalau begitu, jika kamu tidak mau menukarnya dengan kuda, tidak masalah, tulislah sebuah surat untuk membuktikan identitasmu, agar Daxia bisa berdiskusi dengan Turkestan tentang apa yang bisa ditukar untuk membawamu pulang. Setiap hari kamu makan dan tinggal gratis di sini, kami bahkan harus menempatkan orang untuk menjagamu, ini benar-benar merugikan. Mendengar kata-katanya, Cao Yao sangat marah hingga hampir muntah darah, jelas dia yang ditahan di sini dan tidak diizinkan pergi. Namun Lin Hai bersikap seolah-olah sedang memberikan bantuan, hal ini membuatnya sangat ingin menamparkan Lin Hai. Bab 270. Perbatasan. Mendengar bahwa dia tidak akan digunakan sebagai alat untuk menukar kuda perang, Cao Yao akhirnya menahan amarahnya. Dia menerima kertas dan pena itu, lalu mulai menulis surat. Isi surat itu pada dasarnya menjelaskan bahwa dia telah ditangkap oleh Daxia, dan hanya dengan uang dia bisa ditebus kembali. Cao Yao tidak berani menulis hal-hal penting dalam surat tersebut, karena dia tahu Lin Hai pasti akan memeriksa surat itu berulang kali sebelum mengirimkannya. Setelah selesai menulis, Lin Hai memeriksa dengan saksama dan dengan anggukan puas. Dia berkata, bagus, surat ini ditulis dengan sangat hati-hati, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Tapi aku khawatir mungkin kamu tidak cukup penting di mata mereka di Turkestan, dan mereka tidak akan mau menebusmu dengan sejumlah uang. Jangan khawatir, ayahku sangat menyayangiku. Dia pasti akan mengeluarkan banyak uang untuk menebusku, kata Cao Yao dengan dingin. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Lin Hai tersenyum dan berkata, karena kamu begitu kooperatif, maka aku akan memberitahumu kabar baik lainnya. Beberapa negara musuh telah mengirim pasukan untuk membantu pasukan Turkestan, dan ada satu pasukan yang berhasil masuk ke wilayah Daxia, melakukan pembunuhan, pembakaran, dan penjarahan. Namun, aku telah memimpin pasukan besar dan menghancurkan mereka semua. Selain itu, bersama dengan Raja Lin, kami berhasil mengalahkan pasukan Turkestan secara menyeluruh, membunuh lebih dari 30.000 orang. Sekarang Turkestan sudah kehilangan kekuatannya, dan dalam waktu dekat, mereka bukan lagi lawan bagi Daxia kita. Cao Yao mendengar hal ini dengan mata terbelalak, dia menatap Lin Hai dengan tajam, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Namun, ekspresi Lin Hai sangat percaya diri dan tatapannya sangat jernih, tidak ada tanda-tanda kebohongan sedikit pun. Tidak mungkin, pasukan Daxia kalian semua hanyalah pasukan infanteri. Meskipun dalam pertempuran langsung kalian mungkin unggul, tapi tidak mungkin kalian bisa mengepung pasukan Turkestan dan membunuh begitu banyak orang. Terserah jika kamu tidak percaya, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Daxia kami tidak akan dipukuli dan dirugikan terus-menerus. Dengan penggunaan panah anti baju zirah sebelumnya, kami sudah tidak lagi dalam posisi yang tidak diunggulkan. Selain itu, kami telah membuat senjata meriam yang dapat mengalahkan pasukan kavaleri kalian dengan mudah. Yang aku khawatirkan sekarang adalah apakah Turkestan yang telah mengalami kekalahan besar masih mau mengeluarkan banyak uang untuk menebusmu. Setelah mengatakan itu, Lin Hai berbalik dan pergi tanpa mempedulikan Cao Yao yang berteriak putus asa. Hal ini benar-benar menghancurkan pertahanan mental Cao Yao, membuatnya tidak lagi mampu mempertahankan ketenangan. Dia ingin segera kembali ke Turkestan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, namun, setelah itu, Lin Hai tidak mengirim orang untuk menginterogasinya lagi. Dia mengurungnya sendirian tanpa ada orang untuk diajak bicara. Lin Hai membawa surat yang ditulis Cao Yao ke istana untuk bertemu dengan Gong Yanwu. Gong Yanwu memerintahkan semua orang untuk pergi dan bertemu dengan Lin Hai di kamar pribadinya. Setelah membaca isi surat itu, Gong Yanwu berkata, tidak ada informasi penting dalam surat ini. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu bisa menukar surat ini dengan kuda perang Turkestan? Tidak ada masalah. Setelah kekalahan Turkestan, mereka tidak akan bisa mengancam kita lagi dalam waktu dekat. Putri Cao Yao ini memiliki status yang cukup tinggi. Setelah mendengar bahwa dia ditangkap, pihak Turkestan pasti akan sangat cemas.
Meskipun mungkin kita tidak bisa menukar 100 ekor kuda, setidaknya 10 atau 8 kuda pun sudah cukup. Gong Yanwu mengerutkan keningnya, dengan hanya beberapa kuda perang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membiakkan kuda yang cukup untuk membentuk pasukan besar. Hanya beberapa ekor sudah lebih dari cukup. Kita bisa menggunakan metode kawin silang untuk dengan cepat membiakkan kuda-kuda perang berkualitas tinggi. Tidak perlu berharap kuda kita lebih baik dari kuda Turkestan. Selama tidak terlalu jauh berbeda, itu sudah cukup. Kebetulan, aku juga sedikit paham tentang teknik ini. Dengan beberapa kali percobaan, kita pasti bisa berhasil satu. Lin Hai berbicara tentang metode pembiakan buatan, tetapi karena Gong Yanwu adalah seorang ibu suri, maka dia tidak menjelaskan secara detail. Yang penting, selama mereka bisa mendapatkan kuda jantan, dalam beberapa tahun mereka akan memiliki banyak kuda berkualitas tinggi. Jika kamu paham tentang hal ini, maka lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Kirim surat kepada Raja Lin, minta dia membantu bernegosiasi dengan Turkestan, kata Gong Yanwu. Baik, kebetulan aku juga akan pergi ke perbatasan untuk mengawal Cao Yao. Ini adalah masalah besar, jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, kata Lin Hai dengan serius. Baiklah, lakukan saja. Tapi hari ini, setelah sekian lama berpisah, temanilah aku. Gong Yanwu menatap Lin Hai dengan mata penuh hasrat. Setelah lama berpisah, dia tidak bisa berhenti merindukannya. Lin Hai mengerti maksudnya, lalu memeluknya dan membawanya masuk ke dalam. Keesokan harinya, Lin Hai meminta Lin Ruoxue dan Qiaoer untuk mengemas barang mereka dan ikut dengan rombongannya. Kali ini, 500 prajurit elit dikerahkan untuk mengawal Cao Yao ke perbatasan. Demi keselamatan, Cao Yao disamarkan menjadi seorang pria dan diam dibawa meninggalkan kota tanpa menarik perhatian siapapun. Lin Hai membawa Qiaoer dan Lin Ruoxue bersamanya agar mereka tidak tinggal di rumah sendirian. Ini juga seperti perjalanan wisata bagi mereka, dan keduanya sangat senang bisa ikut serta. Yu Huaxi ingin ikut, tetapi Lin Hai menolaknya karena Yu Huaxi harus mempersiapkan pernikahannya dan tidak bisa menunda lama lagi. Terlebih lagi, masalah ini bisa dia selesaikan sendiri dengan mudah, dan jika ada hal yang perlu didiskusikan, dia bisa meminta bantuan Raja Lin. Jadi, tidak akan ada masalah apakah Yu Huaxi ikut atau tidak. Pasukan yang mengawal adalah prajurit elit yang semuanya adalah pasukan kavaleri, mengenakan baju zirah dan dilengkapi dengan 2 busur otomatis. Pasukan elit seperti itu bisa menghabisi musuh dengan mudah meskipun jumlah mereka lebih banyak. Perjalanan mereka sangat cepat, tapi tetap memungkinkan untuk menikmati pemandangan. Banyak warga yang sebelumnya melarikan diri, sudah kembali setelah mendengar bahwa pasukan Turkestan telah dikalahkan. Semakin dekat dengan perbatasan Turkestan, suasana menjadi semakin sunyi dan sepi. Sayang sekali tanah hitam yang begitu subur ini tidak banyak ditanami. Setelah kita mengalahkan pasukan Turkestan sepenuhnya, kita bisa memindahkan lebih banyak orang ke sini. Dengan dukungan pemerintah berupa ternak, tanah ini sangat subur. Ini pasti akan menghasilkan panen yang melimpah jika ditanami. Lin Hai berkata dengan semangat. Benar, karena invasi pasukan Turkestan yang sering terjadi, daerah ini menjadi sedikit penduduknya. Kebanyakan orang melarikan diri ke pedalaman dan enggan tinggal di sini. Kata Lin Ruoxue yang sudah sering berada di medan perang bersama Lin Tiangu sejak kecil, dia sangat memahami penderitaan rakyat di sini. Kenapa orang Turkestan selalu menyerang kita? Tidak bisakah mereka hidup damai? Qiaoer bertanya dengan kebingungan. Lin Hai tersenyum dan menjawab, alasannya banyak sekali, sulit dijelaskan hanya dengan beberapa kalimat. Bukan hanya Turkestan, bahkan Tibet, Jin, dan Khitan, negara-negara kecil itu selalu mengincar Daxia kita, ingin merebut tanah kita. Bersambung